Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan bab dinamika gaya. Dalam pembahasan bab dinamika gaya, kita lihat dinamika gaya atau yang kita kenal sebagai gaya gesekan. Gaya gesekan itu ada dua. Gaya gesekan pada dua benda yang permukaannya bersentuhan, yaitu satu, yang pertama gaya gesekan kinetik atau disingkat dengan FK, adalah gaya gesekan antara dua permukaan benda yang bergerak relatif satu dengan yang lainnya. Kita contohkan di bawah ini adalah dua permukaan, yaitu permukaan lantai, satunya permukaan benda bersentuhan, dan ini tidak ada gesekannya atau tidak ada gaya geseknya kalau benda ini tidak digerakkan ke sana. Ya. Kita lihat di sini ada balok, ya, dari titik tengah balok ini ditarik gaya F, gaya penggerak, gitu. Dan pada balok ini juga ada gaya berat. Gaya berat ini dilawan oleh lantainya, itu yang disebut gaya normal. Ya, gaya normal. Maka di sini dimunculkan kalau sudah bergerak nantinya gaya gesek kinetik itu sama dengan koefisien kinetik kali gaya normalnya. Berarti ada gaya pada sumbu Y ini, ada gaya pada sumbu E ini. Kita lihat di balok ini saja dulu. Sebelum digerakkan, gaya normal dan gaya berat itu adalah berimpit. Jadi ini awalnya di sini. Jadi belum ada FK-nya karena belum ada gaya penggeraknya. Jadi masih berimpit di sini, ya. Gaya normal dan gaya berat. Karena ditarik, maka gaya normalnya menggeser, ya. Menggeser, dan besarnya gaya normal itu sama dengan gaya berat dalam hal ini. FK itu dirumuskan gaya gesek kinetik Newton. Lalu sama dengan mu K. Mu K itu koefisien gesekan kinetik, koefisiennya, ya. N gaya normal bidang, ya, satuannya Newton, ini satuan Newton, ini tidak punya satuan. Arah gaya gesekan kinetik selalu berlawanan arah gerak benda. Jadi kalau ini geraknya adalah benda itu bergerak ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri. Dan sebaliknya, kalau gaya penggeraknya bergerak ke sana, gaya geseknya selalu melawan gerak benda. Itulah, ya. Oke, kita lihat. Nah, pada problem ini kita lihat, ya, untuk menguatkan ilmu yang sudah dimiliki, kita lihat. 1. Balok bermasa 12 kg berada pada bidang horizontal, ya, dikenai gaya mendatar. Nih, dikenai gaya mendatar 48 Newton, sehingga balok bergerak dengan kecepatan konstan, kecepatan tetap. Jadi bergerak ke sana dengan kecepatan konstan, ya. Ini G ada 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan atau tentukan A. Lukisan gaya-gaya yang bekerja pada balok, ya. Itu
B. Besar koefisien gesek antara balok dengan lantai. Oke, kita akan menjawab yang pertama dulu, lukisan dulu. Kita sudah tahu ini ada baloknya, ya, digambar berwarna hijau, lalu gaya-gayanya digambar berwarna merah supaya kontras, ya. Kita lihat ini balok diam, ditarik gaya 48 Newton, terletak di lantai, ya. Gambarnya ini akhirnya gaya normalnya geser ke kanan, ke arah ini, ya, searah dengan gaya tariknya, menggeser gaya normalnya, geser. Terus dari titik N ini, normal ini, ditarik melewati garis tengah, garis pusat benda itu, ya, garis pusat benda ditarik ke sana. Maka ini panjangnya nggak boleh sembarangan, panjangnya ini harus sama dengan ini, ya. Ini panjangnya ini dibatasi oleh panjangnya FK, gaya kontak, ya. Jadi gaya kontak dan gaya normal itu berupa 4 persegi panjang, gitu ya. Oke, nah ini gambarnya dalam bab ini, maka gaya penggerak ini harus sama dengan ini. Jadi ini digambar dulu, diukur panjangnya, baru ini yang belakangan, ya. Panjangnya ini harus sama dengan ini, berarti ini harus terbentuk dulu. Buat sana, seret, terus ini lewat sini, ya. Tingginya nggak boleh sembarangan, dibatasi oleh ini, ya. Tingginya yang sekian. Nah ini gambarnya ke sana nggak boleh panjang-panjang, dibatasi oleh ini, ya. Maka jadi sudah untuk A ini sudah jadi. Nah, terjadi bentuk lukisan seperti ini. Hati-hati. Sekarang kita jawab yang B. Kalau yang B harus melihat dari gambar ini, makanya gambar itu harus bisa, ya. Awas, gaya ini F dikurangi FK ini, ya, sama dengan M kali A. Awas, ini tadi kecepatannya konstan, berarti tidak punya percepatan. Tidak punya percepatan berarti di sini 0, ya. 0. Maka F dikurangi mu K kali N sama dengan 0. 0 kali M sama dengan 0. F dikurang mu K, N itu sebesar Mg, ya. Jadi ini N itu karena pada sumbu Y, N itu sama dengan W, ya. Berarti N itu sama dengan W, W itu padahal sama dengan M kali G, nah, itu sama dengan 0, ini 0, ya. Maka diperoleh di sini 48, ini gaya tariknya, dikurangi mu K kali M, M-nya sudah ada ini, lah 12, ya. 12 kali 10 sama dengan 0, ya. Maka mu K itu sama dengan 0,4 di sini, ya. Yaitu hasil ini dipindah ke sana dulu, 48 ini berapa sebagai pembaginya, maka mu K dapat diketahui yaitu 0,4, gitu ya. Oke, itu nanti dipelajari sendiri, berulang-ulang, diputar lagi sampai mengerti, ya. Oke, kita lihat problem berikutnya. Nomor 2. Balok bermasa 13 kg, ya. G10 dikenai gaya 50 Newton, membentuk sudut 37 dan balok bergerak lurus dengan kecepatan tetap konstan, ya. Berarti A sama dengan 0.
Tentukan A. Lukisan gaya-gaya yang bekerja pada balok. B. Besar koefisien gesek antara balok dengan lantai, ya, seperti pada nomor 1 tadi. Tapi ini gayanya membentuk sudut 37 derajat. Ini 50 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Maka ini harus diuraikan, ya, mendatar itu pakai dia cos 37. Yang vertikal ini F sin 37. Oke, kita masuk ke problem nomor 2. Balok bermasa 13 kg G 10 meter per sekon kuadrat dikenai gaya 50 Newton membentuk sudut 37 derajat, ya. Dan balok bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Tentukan A. Lukisan gaya-gaya yang bekerja pada balok. B. Besar koefisien gesek antara balok dengan lantai. Kita jawab, kita lihat sekarang. Ini baloknya, ini masanya 13 kg, ya. Kemudian dikenai gaya F-nya itu 50 Newton, tapi membentuk sudut 37 derajat. Jadi ini gayanya membentuk sudut, jadi dia tidak horizontal, tapi membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Maka ini harus diuraikan dulu horizontal dan vertikal, ya. Oke, kalau tadi nomor 1 tidak diuraikan sebab dia sudah horizontal. Kalau belum horizontal itu harus dibuat horizontal dan juga vertikal, ya. Ini horizontalnya itu menggunakan cos, ya. Ini besarnya adalah sama dengan yang aslinya F cos 37. Nah, yang vertikal itu F sin, yang vertikal pakai sin, ya, sin 37 derajat. Oke, gambarnya sudah beres. Kemudian ini karena N-nya ditarik maka N-nya geser, ya. Tadinya di sini menggeser sana. Gesernya tidak boleh sembarangan, ya. Hati-hati. Pokoknya ini besarnya dengan ini, ya. Yang vertikal ini yang vertikal ada 2, ya. Yang 2 ini ditambahkan harus panjangnya sama dengan ini. Berarti ini kurang panjang ini, ya. 2 ini kan kalau dipanjangkan dijumlahkan kan berarti harus lebih panjang dari ini. Terbalik, ya. Harus F sin 37 ditambah N itu harus sama dengan W, maka W nya kurang panjang, ya, gambarnya. Dan besarnya FK itu ini dibatasi oleh ini, ya. Awas, ini dibuat ke sana, tidak boleh terlalu tinggi, dibatasi oleh dia, dibatasi terus sana. Maka FK itu baru terbentuk, ya, FK. Nah, untuk jawaban yang B, ya, sigma gaya pada sumbu Y mesti sama dengan 0 karena pada sumbu Y itu arahnya ke sana, ya, sama dengan 0. Itu adalah N ditambah F sin 37 itu baru dikurangi W sama dengan 0, ya.
maka N F-nya 50, sin 37 adalah 0,6 ya. Maka akan diperoleh di sini min W, W-nya adalah M kali G, ada 130 di sini. Maka hasil terakhirnya nanti diperoleh bahwa besarnya N itu sama dengan 60 Newton ini. 60 Newton ya. 60 Newton. Jadi ini ada sin 37 0,6 ini. Sin 37 0,6 ya. 0,6 kali ini ada berapa, maka nanti hasilnya ini adalah N itu ketemu 100 Newton ini, ya. G ini pada sumbu Y, harus sumbu Y harus sama dengan 0 ini ya, karena nggak bergerak di sumbu Y sama dengan 0. Akhirnya menemukan N nanti dibutuhkan di bagian bawahnya. Sekarang jumlah gaya pada sumbu X ini. Kalau ini sumbu Y, sekarang sumbu X. Di sumbu X itu ini dikurangi ini ya. F cos 37 dikurangi FK ini. F cos 37 yang mendatar dikurangi yang mendatar ke sana itu sama dengan M-nya ini 13 kali 0, awas kenapa 0 tadi ya. Terus dilihat lagi ini F-nya 50, cos 37 itu 0,8 min mu K kali N, mu K kali N sama dengan 0 ya. Nah ini maka kalikan berapa hasilnya. N-nya ini tadi sudah ada di sini tadi. N-nya adalah berapa N-nya? N-nya diambil dari sini ya. N diambil dari sini tadi. G N-nya ketemu lah, mu K itu dapat dicari hasilnya ya. Jadi itulah caranya. Oke, kita lihat pada problem yang ketiga. Problem yang ketiga, balok bermasa 8 kg ini ya, dikenai gaya 56 Newton. Nah ini gayanya mendatar ya, mengakibatkan balok bergerak dengan percepatan, nah ini 2 meter per sekon kuadrat, G-nya ada 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan diagram vektor gaya yang bekerja pada balok. B. Gaya gesek antara balok dengan lantai. Nah ini jawabnya, lengkapi diagram vektor gaya agar sempurna ya, dengan ketentuan panjang F, panjangnya F itu harus lebih besar dibandingkan panjang FK. FK belum terbentuk ini ya, harus lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Mengapa? Nggak sama dengan 0 ini harus lebih panjang dibandingkan FK-nya. Kenapa? Gambarnya ini persis seperti gambar nomor 1 ya. Nah ini persis seperti ini, tapi F ini tidak sama dengan panjangnya dengan ini harus lebih panjang sebab dia dikurangi ini itu sama dengan M kali A itu ya. Jadi kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Kalau ini tidak, sama dengan M kali A, A-nya ada ya. Makanya ini digambar lebih panjang ya, kita lihat ya.
gambarnya persis ini ya, nanti niru ini. Oke, mengapa sudah dijawab? Kenapa? Karena ada percepatannya ini apa? Tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka F itu sama dengan ini, tapi ini lebih panjang dibandingkan FK karena ada percepatan ya. Oke, sekarang ini niru gambarnya, gambar soal nomor 1, tetapi gambarlah FK ini F ini lebih panjang dibandingkan FK-nya. Oke. Yang B, gaya gesek antara balok dengan lantai menggunakan sigma gaya pada sumbu X. Awas, ini ada sekarang enggak 0, ini ada ya. Ini tadi jawabannya. Kenapa? Ada percepatannya. F dikurangi FK sama dengan M-nya adalah 8 kg ya, kali 2 terus F-nya 56 dikurangi FK sama dengan 16, maka FK sama dengan 50 Newton ya, 50 Newton. Jadi FK pindah ke sini menjadi positif. Nah, ini yang di sini ini pindah ke sana jadi negatif, mengurangi ini nanti ya. Hasilnya ketemu 50 Newton. Oke. Gambarnya sudah bisa ya, hanya beda ini dipanjangkan gitu ya. Lebih panjang daripada ini. Kayak geseknya. Itu saja bedanya. Oke, masuk nomor 4. Balok bermasa 15 kg G 10 meter persegi kuadrat dikenai gaya 50 Newton dan membentuk sudut 37 terhadap bidang horizontal, menyebabkan balok bergerak dengan percepatan awas dengan percepatan 2 meter persegi kuadrat. Tentukan A, diagram vektor-vektor gaya pada balok. B, koefisien gesek kinetik antara balok dengan lantai. Oke, ini digambar gayanya tadi ke membentuk sudut 37 sebesar 50 Newton ya. Oke, di cari horizontalnya, ini horizontalnya F cos 37, vertikalnya ini F sin 37 ya. Awas, ini gaya normal karena ditarik maka geser aja, geser dan nanti ditarik ke sana melewati tengah ini, nggak boleh tinggi-tinggi, batasnya N ini. Nah, maka ini juga begitu, nggak boleh panjang-panjang, batasnya FK ini. Di sana selesai, maka kita akan menjawab di sini ketentuan panjang vektor. F sin 37 ditambah N itu sama dengan W. Jadi F sin 37 ini dari tengah ini ya, F sin 37 ditambah N ya, itu baru sama dengan W. Panjangnya harus sama dengan ini. Ini diperoleh dari N ditambah F sin ini. Itu pada sumbu Y ya. Terus F cos ini F cos 37 harus lebih panjang dibandingkan FK ya.
ini harus lebih panjang dibandingkan FK. Misalnya FK-nya itu digambar ya, ini dilewatkan sana, ya, batasnya sampai sini, maka ditarik ke bawah, terjadilah FK. FK ini harus lebih panjang dibandingkan F cos 37 ini harus lebih panjang dibandingkan FK. Itu gambarnya, ya. Mengapa? Ada percepatannya. Ini bisa ditanyakan oleh Pak Guru, Bu gurunya, ya, mengapa itu lebih panjang, ya. Sedangkan nomor 1, kenapa kok sama, ya, itu harus bisa menjawab. Yang B, kita pada sumbu. Yang B ini belum, ya, tapi B harus mencari N ini. N-nya itu dicari lewat sumbu Y, N, F, sin, dan W itu ada pada sumbu Y. Sigma gaya pada sumbu Y sama dengan M kali A. Pada sumbu Y, A-nya itu 0, nggak bergerak di sumbu Y. Dia siapa saja sih? N plus F sin 37, ya. N plus F sin 37 dikurangi W, dilawan oleh W, baru sama dengan M kali 0, itu sama dengan 0. Maka N-nya di sini ketemu 120. Kalau saya hitung, ya, 120. N ketemu. Oke. Menuju jumlah gaya pada sumbu X, ya. Sekarang mendatar. Di sana ada siapa? Ini penggeraknya. Dikurangi FK, gaya geseknya ke sana. Ini belum digambar. Ayo digambar. Kali A, ya. Ini ada percepatannya mendatar ini. Nah, ini pasang 2. Ya, sehingga ini 30, ya. Mu K itu berarti nanti 30-nya nih pindah ke sana jadi min, ya. Jadi ini jadi min, ya. Terus ini diisi berapa? 50 cos 37 0,8 dikurangi mu K kali N-nya 120 tadi, ngambil dari sini, ya, sama dengan 30. Maka mu K itu hasilnya nanti ditemukan ada 0,08, gitu, ya. 10 dibagi 120 tuh. Ketemu sudah, ya. Oke. Harus sering melihat, berlatih, ya. Yang penting gambar-gambarnya ini sudah beres. Jumlah gaya pada sumbu X sudah, pada jumlah gaya pada sumbu Y ini untuk mencari N-nya tadi. Di sini diperlukan N-nya. Kita akan melangkah ke problem kelima untuk menguatkan ilmunya yang kita miliki. Ini problem yang kelima. Balok meluncur pada bidang miring dengan sudut kemiringan 37. Nah, ini baloknya ini berada pada bidang miring. Kemiringannya ini sudutnya 37. Koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang, itu 0,5. Masa balok 15 kg. Ini masa baloknya 15 kg. Tentukan A
diagram vektor-vektor gaya yang bekerja pada balok. B. Percepatan meluncurnya balok. Ya. Balok nggak ada yang narik ini kok meluncur sendiri. Ya. Berarti yang narik ini W sin 37 itu yang menarik ya. Ya, jadi nggak selalu orang yang menarik itu, benda itu bisa melorot dengan sendirinya. Kita lihat gambarnya, ini ada balok ya. Nah, itu balok berada pada bidang miring gitu ya, dengan sudut kemiringan 37 derajat. Oke. Balok itu melorot ke sana. Siapa yang menggerakkan ini? Yang menggerakkan adalah W sin 37. Jadi secara otomatis ini muncul W sin 37. Ya. Terus ini yang searah bidang, sejajar bidang itu W sin 37. Yang tegak lurus bidang itu W cos 37. W itu selalu sejajar tepi ya, selalu sejajar, selalu vertikal ke bawah ya. W diuraikan ke sana, jadi ini W diuraikan yang horizontal, yang sejajar bidang, jadi ini. Jadi ini adalah munculnya dari W. Jadi W ini makanya W cos W sin. Lalu gaya normalnya biasanya dia di sini, maka dia menggeser ya, n-nya itu menggeser, geser ke sana, ini n-nya ya, itu. Terus FK-nya dari ini titik ini tarik ke sana, tidak boleh panjang-panjang, dibatasi oleh ini. Itulah gaya gesek kinetiknya. Kalau gambarnya sudah beres, maka kita baru mengerjakannya. Mengerjakannya itu melihat gambar. Gambar sudah selesai. Jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Pada sumbu Y itu sama dengan 0. Karena yang 0 itu ini, AY. Ya, kalau pada sumbu X enggak 0, enggak selalu 0. Kecuali bisa juga 0 kalau gesekannya itu besarnya sama dengan penggeraknya ini. Jadi pada sumbu ya, n min W cos n min W cos sama dengan 15 kali 0 ya. Maka besarnya n itu berapa ya, besarnya n ada 120. Jadi ini ada 150 kali 0,8 sama dengan 0, berarti n sudah ketemu, itu 120 Newton. Oke, sekarang sumbu Y kita tinggalkan, kita mencari sigma Fx, jumlah gaya pada sumbu X ya. Ini hanya mencari n tadi, jumlah gaya pada sumbu Y hanya mencari n saja. Oke. Nah, terus kurang ini ya, kurang ini. Nah, di sini sama dengan ada percepatannya, M kali A. Jadi ini sama dengan M kali AX ya. Persamaannya ini kurang sama dengan M kali AX. Ini W sin itu W nya 150, sin 37 dari 0,6, mu K kali N, M AX ya. Terus di sini 90 ini ya, 90 min 0,5, n-nya tadi 120, ini 120 mengambil dari sini ya, 120
15 kali AX ya. Maka AX sama dengan ini selesaikan berapa, maka sama dengan ini. Maka AX itu adalah 30 dibagi 15, jadi sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Begitu ya. Jadi harus agak telaten, agak sering melihat atau mendengarkan keterangan dari soal-soal yang telah diberikan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.